Terima kasih Mas Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fadilah. Selamat siang Bapak Ibu semua peserta webinar pada siang hari ini. Tadi Pak Fadilah sudah merangkum ya, jadi sudah menjelaskan isi dari PMK 48. Pak Fadilah tadi sampaikan PMK 48 ini PMK emas. Ini semua yang berkaitan pengenaan pajaknya terkait dengan emas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai PMK baru juga terbit tahun 2023. Ini mungkin lebih spesifik kepada Bapak Ibu yang berkaitan dengan pembiayaan ya, kegiatan usaha pembiayaan. Jadi ada agunan yang diambil alih oleh kreditur biasanya karena pinjaman atau pembiayaan macet. Jadi sebagai upaya pelunasan ditempuh dengan cara AIDA. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa dulu memang belum ada pengaturan yang jelas terkait dengan AIDA ini. Ya, seringkali kita di lapangan juga ya dengan teman-teman pemeriksa kadang-kadang juga terjadi dispute terkait perlakuan PPN atas aset atau agunan yang diambil alih oleh perbankan atau kreditur yang lainnya. Apakah ini termasuk penyerahan yang terutang PPN ataukah penyerahan yang tidak terutang PPN. Ya, beragam alasan mungkin muncul ya. Pertama, ini harusnya terutang PPN karena ya sama aja seperti pembelian aset kepada perusahaan properti ya. Jadi ketika kita membeli tanah atau bangunan kepada perusahaan properti, nah di situ kan harusnya terutang PPN dan nah ini juga transaksinya kurang lebih similar ya, sama, hampir mirip dengan transaksi penjualan properti. Kemudian yang kedua yang berpendapat kontra tentu ini harusnya tidak terutang PPN. Kenapa? Karena AIDA ini masih merupakan bagian dari kegiatan usaha perbankan. Nah, kalau dulu sebelum Undang-Undang HPP, kegiatan usaha perbankan merupakan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Kalau sekarang posisinya sudah pindah ke pasal 16B, kalau dulu kan 4A ya, sekarang 16B jadi dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, yang kontra berpendapat bahwa AIDA ini merupakan bagian dari usaha perbankan, yaitu mendistribusikan kredit. Ya, ketika kredit macet, maka perlu ada upaya untuk pelunasan. Upaya pelunasan yang ditempuh adalah melalui AIDA, yaitu bisa dengan melelang agunan milik debitur atau dengan cara lain. Jadi bisa dibilang AIDA ini adalah aset yang diperoleh oleh bank atau kreditur, baik dengan cara pelelangan ataupun di luar pelelangan. Ya, di luar pelelangan ini biasanya terjadi penyerahan secara sukarela melalui surat kuasa menjual ya kepada kreditur ya sebagai bagian dari upaya penyelesaian kredit macet. Nah, supaya tidak terus-menerus terjadi dispute, pemerintah kemudian menerbitkan PMK 41 ini sebagai bagian dari pengejawantahan dari Undang-Undang PPN sebenarnya, yang kemudian dirumuskan dalam PP 44 bahwa ya, penyerahan hak atas BKP ya, karena suatu perjanjian ya termasuk adalah aset yang diambil alih oleh kreditur. Jadi AIDA kemudian dimasukkan secara jelas sebagai objek PPN. Jadi sekarang Bapak Ibu mungkin sudah tidak perlu ada dispute lagi di lapangan, teman-teman juga pemeriksa tidak lagi kemungkinan ya istilahnya ragu-ragu lagi ya. Sekarang AIDA adalah bagian dari objek PPN. Nah, kemudian apa yang menjadi landasan hukum pengaturan ini? Tadi saya sudah sampaikan ada di pasal 1A Undang-Undang PPN, kemudian kita lihat juga di pasal 10 ya, pasal 10 PP 44 2022 ini merupakan penerbitan PMK ini merupakan perintah lanjutan dari PP ya, pengaturan mengenai cara PPN atas penyerahan agunan yang diambil oleh kreditur ya.
Jadi Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut, detail, dan implementasi bagaimana mengenakan PPN atas AIDA. Coba kita lihat sekarang di PMK 41, ya. Di pasal 2 menyebutkan penyerahan agunan oleh kreditur kepada pembeli agunan, termasuk dalam pengertian penyerahan hak atas BKP yang dikenai PPN. Jadi jelas di sini penegasannya bahwa dengan terbitnya PP ini ya semakin jelas cara mengenakan PPN, kemudian juga lebih jelaskan bahwa AIDA merupakan objek PPN. Jadi clear ya, karena dulu di SE 121 tahun 2010, kalau Bapak Ibu mungkin pernah baca, di sana memang tidak secara jelas menyebutkan bahwa penjualan atau pengalihan AIDA oleh kreditur kepada pembeli merupakan objek PPN, sehingga ini yang juga turut ya berkontribusi terhadap dispute yang terjadi di lapangan. Nah, agunan yang diserahkan oleh kredit pada pembeli merupakan agunan yang diambil alih dalam rangka penyelesaian kredit, ya, ataupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Jadi tidak hanya berlaku untuk bank umum, termasuk juga pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah atau yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, atau pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pengambil alihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan. Jadi kalau bank umum kemudian juga bank syariah, ya ini kan ada pengaturan yang ditetapkan oleh OJK ya. Jadi bagaimana pengaturan tata cara pengambil alihan AIDA, termasuk bagaimana membukukan, bagaimana mencatat AIDA itu di laporan keuangan. Pengambil alihan agunan berdasarkan perjanjian jaminan kebendaan. Jadi kenapa kreditur atau bank bisa mengambil alih agunan ya? Nah, ini tentunya dalam proses pemberian kredit, ya prosesnya Bapak Ibu ketika mengajukan permohonan kredit, kemudian dievaluasi dulu, disetujui, lalu diserahkan jaminan kolateral ya, disebut dengan agunan. Nah, kemudian agunan ini ya bisa berupa tanah, kemudian juga bisa berupa bangunan. Ya, agunan ini kemudian akan dibebankan hak tanggungan ya atau hipotek ya, sesuai dengan undang-undang hak tanggungan. Jadi aset itu sudah tidak bisa dipindahkan karena sudah dipakai sebagai agunan. Ya, hak tanggungan, ada hipotek tadi saya sudah sebutkan, ada fidusia, ada jenis lainnya. Ini pelepasan hak penyerahan HP asalkan akan kepada pembeli agunan. Nah, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyerahan BKP dan AIDA ini? Yang pertama tentu ada kreditur ya, pihak yang memberikan kredit atau pinjaman atau pembiayaan. Nah, siapa yang memberikan kredit? Ya bisa bank syariah, bisa juga lembaga pembiayaan yang lain. Kemudian yang kedua tentu ada debitur yang meminjam dana dari bank atau dari lembaga pembiayaan lainnya. Kemudian yang ketiga ya tentunya ada pembeli agunan. Pembeli agunan yaitu siapapun ya pihak selain kreditur. Di PMK 41 mendefinisikan pembeli agunan itu adalah orang pribadi atau badan selain kreditur yang membeli agunan melalui lelang atau di luar lelang. Jadi sekali lagi saya tadi sudah jelaskan bahwa proses penjualan agunan ini, pengambil alihan agunan ini bisa melalui dua prosedur. Bisa melalui prosedur lelang, bisa juga di luar lelang. Kalau prosedur lelang berarti didaftarkan ke kantor pelayanan lelang ya, kantor pelayanan lelang negara, atau juga berdasarkan penetapan pengadilan, atau bisa balai lelang swasta ya. Nah, kemudian di luar lelang biasanya
debitur memberikan, nah ini mungkin karena istilahnya kerelaan dari debitur, ya, keinginannya dia, itikat baik dari debitur supaya kredit macetnya, ya, kredit yang masih outstanding segera terlunasi, maka dia memberikan istilahnya kuasa kepada kreditur untuk menjual agunan yang dimiliki oleh debitur. Jadi di sini pemiliknya masih debitur ya, Bapak Ibu. Jadi jangan salah, AIDA itu tidak berarti pemiliknya adalah bank, tapi tetap secara legal pemiliknya masih debitur. Debitur hanya memberikan surat kuasa untuk menjual kepada kreditur ya, atas agunan yang dijaminkan. Nah, surat kuasa menjual ini pun tetap harus berpegangan pada undang-undang hak tanggungan ya. Jadi tidak bisa diberikan atau diminta ketika awal perjanjian atau akad kredit. Nah, itu nanti dianggap sebagai tekanan, artinya kan bisa batal nanti perjanjiannya. Nah, kemudian surat kuasa menjual ini juga hanya berlaku selama ketika sudah diambil alih dalam proses yang disebut AIDA, maka dalam setahun ke depan kreditur harus segera menjual, ya, menemukan pembeli atas agunan yang diambil alih. Nah, jadi kurang lebih seperti ini prosedurnya ya. Pertama, ketika Bapak Ibu ya pada proses permohonan kredit, ya, kemudian diminta jaminan agunan, maka ada penyerahan barang atau BKP dari debitur kepada kreditur dalam rangka sebagai jaminan utang piutang. Nah, ini berdasarkan pasal 1A ayat 2 Undang-Undang PPN itu tidak termasuk sebagai penyerahan, bukan penyerahan ya. Jadi di sini karena bukan penyerahan maka tidak terutang PPN. Nah, lalu dalam prosesnya ketika misalnya debitur mengalami gagal bayar pinjaman ya sudah berapa hari segala macam kategori 1, 2, 3, 4 dan 5 lalu macet ya sampai kategori macet, kemudian baru proses AIDA itu akan berjalan ya. Jadi dalam hal ini nasabah sudah mengalami gagal bayar, maka ya, kreditur akan mengambil alih agunan. Ya. Jadi tidak bisa istilahnya diseragamkan bahwa ketika gagal bayar pasti akan terjadi pengambil alihan AIDA atau agunan. Ya. Ada juga mungkin kreditur yang memilih cara lain, misalnya ya tetap mempersuasi debitur supaya melakukan penjualan sendiri atas agunan yang dijaminkan ya. Nah, nanti hasil penjualannya baru kemudian dipakai untuk melunasi kredit yang masih tersisa di perbankan atau di kreditur atau di lembaga pembayaran lainnya. Ya. Tapi biasanya bank-bank akan melakukan proses AIDA, pipa akan diambil alih, ya. Bisa dengan cara lelang tadi, kalau lelang tanpa persetujuan dari debitur, tidak perlu persetujuan dari debitur, bisa langsung dilelang, lalu hasilnya digunakan sebagai pelunasan kredit yang masih outstanding. Atau cara yang lebih lunak supaya kedua belah pihak saling mengerti dan sepakat, menghindari kemudian terjadi dispute atau masalah hukum di kemudian hari, biasanya debitur memberikan kuasa, ya, jadi sukarela menyerahkan atau mengalihkan agunannya ya, kepada kreditur dengan memberikan surat kuasa untuk menjual ya, agunan tersebut kepada pembeli yang bersedia untuk membeli agunan yang dijaminkan. Nah, kemudian tentunya setelah mendapat surat kuasa dari debitur, kreditur lalu melakukan pengujian atau penilaian kembali berapa sih sebenarnya nilai agunan yang dipegang oleh si bank atau kreditur ya. Nah, menggunakan jasa KJPP diperoleh nilai, kemudian juga estimasi berapa kira-kira penjualannya. Nah, kalau ada perbaikan supaya asetnya lebih bernilai, perlu dilakukan perbaikan, misalnya rumahnya bocor, katakanlah gitu ya. Kalau dibiarkan kondisi apa adanya, nilainya kan tidak maksimal kalau dijual. Mungkin bank atas persetujuan dari pemilik agunan, ya tetap harus persetujuan karena biaya nanti akan dibebankan kepada pemilik agunan. Ya. Bisa memperbaiki terlebih dahulu kerusakan yang terjadi, lalu membebankan biayanya sebagai biaya
pemilik agunan, nanti dikurangkan dari hasil penjualan ya. Nah, lalu kemudian ditawarkan kepada pembeli dengan melakukan pengumuman di surat kabar atau segala macam cara ya, media sosial atau segala macam ya. Kemudian jika ada pembeli yang berminat, maka bisa membeli agunan tersebut lewat bank. Nah, proses ini yang kemudian diatur oleh PMK 1/23 sebagai penyerahan BKP yang terutang PPN ya, penyerahan BKP ya, penyerahan AIDA dari kreditur kepada pembeli agunannya ya. Jadi hanya di step itu yang dikenakan PPN. Nah, PMK 41 ini memberikan kemudahan ya. Jadi biasanya kan kalau secara normal yang namanya proses pemungutan PPN ya, pihak penjual memberikan faktur, kemudian juga tarifnya pakai 11% ya, pihak pembeli ya membayar faktur disertai dengan membayar PPN. Nah, untuk kemudahan maka tarifnya sekarang diperkenankan menggunakan tarif besaran tertentu sesuai dengan pasal 9A ya. Jadi PPN dipungut oleh kreditur, jadi kreditur yang memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang dengan tarif besaran tertentu ya, tarif efektifnya 1,1% dari harga jual agunan. Ya. Sekali lagi tarifnya 1,1% dari harga jual agunan. Jadi ini dapat dari 10% kali tarif PPN kali DPP. Nah, kapan PPN ini harus dipungut? Ya, pemungutan diberikan ya, keleluasaan juga ketika pembeli membayar ya. Ketika ya, pembeli membayar atau ketika kreditur menerima pembayaran dari pembeli ya. Jadi tidak harus ketika barang itu diserahkan. Nah, terkait dengan faktur pajak, ya, kreditur sebagai PKP ya, wajib membuat faktur pajak atas penyerahan agunan kepada pembeli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, tetap berlaku pasal 13. Harus membuat faktur pajak ya, atas penyerahan yang dilakukan. Ya. Nah, untuk mempermudah administrasi, ya, meringankan administrasi dari kreditur, maka pemerintah ya, memperkenankan penggunaan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, apa itu yang dipersamakan dengan faktur pajak? Yaitu berupa tagihan atas penjualan agunan atau dokumen lain yang sejenis ketika banknya menjual agunan itu kepada pembeli. Nah, biasanya kan ada tagihan. Nah, tagihan itu dapat berlaku sebagai faktur pajak. Jadi mempunyai kedudukan yang dipersamakan dengan faktur pajak ya. Ya, sepanjang paling sedikit memuat ya beberapa keterangan ini ya. Tentu harus ada nomor dan tanggal dokumen. Nama dan NPWP kreditur. Nama dan NPWP atau NIK debitur. Nama dan NPWP atau NIK pembeli agunan. Nah, kalau biasanya kan kita ketika membuat faktur pajak kan identitas penjual, identitas pembeli gitu ya. Nah, kalau di sini penyerahan AIDA ini ada satu lagi yang diminta yaitu nama, NPWP atau NIK debitur. Jadi informasi identitas debiturnya juga harus dicantumkan. Kemudian uraian barang kena pajak. Kemudian DPP-nya dan PPN yang dipungut. Nah, terkait dengan nanti uraian, kalau misalnya agunannya berupa tanah atau bangunan, maka tata cara pencantuman uraian BKP harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN. Ya, tentu harus mencantumkan uraian secara lengkap ya, tanah, alamat segala macam ya, Bapak Ibu. Lalu terkait dengan penyetoran dan pelaporan PPN yang dipungut. Kreditur menyetorkan dan melaporkan pemungutan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN. Itu kapan harus dilaporkan atau di-store ya, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah pemungutan ya. Ya, menggunakan kode akun pajak
sama ya dengan PPN yang biasa 411211, kode jenis 100, SPT masa PPN 1111. Jadi kalau mengenai pemungutan, penyetoran dan pelaporan sebenarnya tidak ada perlakuan khusus atau aturan khusus sama dengan ketentuan PPN pada umumnya. Kemudian kita masuk kepada pengkreditan pajak masukan. Nah, PPN kita mengenal mekanisme PKPM ya, pajak keluaran tadi memungut biasanya kan normalnya 11% ya. Lalu atas pajak keluaran ini ya, kita bisa mengkreditkan pajak masukan. Misalnya kalau kita beli barang yang berkaitan dengan pajak keluaran tadi, ya maka kita boleh kreditkan, selisihnya itu yang harus kita store ke kas negara. Nah, namun dalam proses penyerahan AIDA ini, maka pajak masukan yang dibayar oleh kreditur ya, pajak masukan yang dibayar oleh kreditur ya, atas perolehan BKP atau JKP yang terkait dengan penyerahan agunan yang tadi kena 1,1%, tidak dapat dikreditkan oleh kreditur. Memang ada apa aja PPN-nya kalau misalnya yang terkait dengan penyerahan agunan, ya bisa jadi tadi saya contohkan misalnya menggunakan jasa, memanfaatkan jasa KJPP publik misalnya ya, untuk melakukan penilaian atas agunan yang akan diambil alih. Nah, itu kan harus bayar, ada PPN-nya ya. PPN-nya tidak bisa dikreditkan oleh kreditur. Kemudian bisa juga misalnya bank atau kreditur mengeluarkan biaya lain untuk perbaikan, ya, karena membayar, ya, katakanlah membayar sejumlah uang untuk perbaikan, ada PPN-nya, maka PPN itu tidak bisa dikreditkan oleh kreditur. Lalu bagaimana dari sisi pembeli agunan? Nah, pembeli agunan yang merupakan PKP dapat mengkreditkan. Ya, kalau statusnya adalah PKP, maka tentunya pembeli agunan ini boleh mengkreditkan PPN yang dibayar kepada kreditur sesuai dengan nilai yang tercantum dalam faktur pajak atau tadi dokumen yang bersamakan kedudukannya dengan faktur pajak. Nah, PMK ini mulai berlaku sejak 1 Mei 2023. Jadi nanti ke depan Bapak Ibu sudah jelas bagaimana perlakuan PPN-nya atas AIDA. Ya, mudah-mudahan tidak banyak dispute lagi dan mudah-mudahan PMK 41 ini memberikan kepastian hukum dan kejelasan. Ya, sehingga Bapak Ibu mungkin dari sekarang sudah bisa mengantisipasi dan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan, baik tentang cara prosesnya, mekanisme dan administrasi PPN-nya, lalu kemudian juga jika diperlukan menyesuaikan dengan pembukuan ya, pembukuannya menyesuaikan dengan peraturan pajak dan juga administrasi perpajakan yang berlaku. Nah, kita lihat contoh yang diberikan oleh PMK 41. Katakanlah Bank A memberikan kredit kepada Tuan Oscar dengan agunan berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Arwana nomor 35, Kota Solo. Tanah dan bangunan tersebut memiliki luas 150 meter persegi dan dibebani hak tanggungan. Tuan Oscar dinyatakan wan prestasi, gagal bayar ya, oleh Bank A. Tanggal 1 Juli 2023, agunan berhasil dijual kepada Tuan Adi dan diterima pembayarannya dengan harga jual 1 miliar. Jadi Tuan Oscar debitur ini gagal bayar ya, jadi wan prestasi sehingga agunan yang dulu dijaminkan kemudian diambil alih oleh Bank A untuk pelunasan ya, pelunasan kredit yang masih macet. Tuan Adi datang kemudian sebagai pembeli dengan harga 1 miliar. Pembayaran diterima oleh Bank A pada 1 Juni 2023. Nah, Bank A tentu sebagai PKP wajib memungut PPN ya, dengan menerbitkan faktur pajak ya kepada Tuan Adi. Nah, kapan pemungutan dilakukan? Yaitu pada saat pembayaran diterima tanggal 1 Juli ya tadi ya pembayarannya ya. Pembayaran 1 Juli ya.
Yang bawah berarti ada kesalahan typo error ini 1 Juni ya. Harusnya 1 Juli. 1 Juli 2023. PPN dipungut tanggal 1 Juli 2023, kemudian berapa nilai yang dipungut? Ya tadi tarif efektif besaran tertentunya adalah 1,1% dari harga jual. Berarti 1,1% dari 1 miliar 11 juta. Lalu Bank A wajib membuat faktur pajak. Ya. Maksudnya di sini adalah dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, yaitu berupa tagihan, muat informasi yang dipersyaratkan, ada nama NPWP Bank A, nama NPWP NIK Tuan Oscar sebagai debitur, nama NPWP NIK Tuan Adi sebagai pembeli agunan, lalu uraian BKP ya. Uraian BKP-nya diisi dengan apa? Diisi dengan alamat tanah atau bangunannya, Jalan Arwana nomor 35, kemudian luasnya 150 meter persegi. DPP berapa? 1 miliar, lalu PPN yang terutang adalah 11 juta. Kemudian contoh lain lagi, Bank A sebagai pengusaha, ini yang tadi melanjutkan mengenai pelaporan dan ini ya, penyetoran dan pelaporan ya. Bank A sebagai pengusaha kena pajak ya, sebagai PKP wajib memungut PPN ya, atas penjualan agunan kepada Tuan Adi. Ya. Setorannya kapan? Ya, Bank A harus menyetorkan PPN paling lambat 31 Agustus. Sekali lagi, tidak ada ketentuan khusus yang terkait dengan penyetoran maupun pelaporan PPN atas AIDA. Jadi sama ketentuannya dengan penyetoran maupun pelaporan PPN secara umum. Jadi harus dilaporkan pada akhir bulan berikutnya ya. Yaitu disetorkan tanggal 31 Agustus 2003 paling lambat. Demikian juga dilaporkan paling lambat tanggal 31 Agustus 2023. Lalu pajak masukannya, nah bagi Bank A, kalau ada misalnya tadi perolehan JKP, katakanlah KJPP untuk melakukan penilaian, maka tidak dapat dikreditkan oleh Bank A. Kalau Tuan Adi gimana statusnya? Apabila Tuan Adi PKP, maka Tuan Adi dapat mengkreditkan PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Kemudian ada contoh yang kedua, Nona Mira menerima pembiayaan dari B Finance atas pembelian sebuah mobil minibus dengan nomor polisi B XXX AAA dan mobil minibus tersebut dibebani hak jaminan fidusia. Sama juga ada dibebani hak tanggungan juga ya. Tidak bisa dialihkan sebelum kreditnya lunas ya. Nona Mira dinyatakan waran prestasi dan mobil tersebut disita oleh B Finance. Pada tanggal 5 Juni 2023, B Finance menjual mobil tersebut kepada Bapak Indro dengan harga jual sebesar 200 juta dan menerima pembayarannya. Jadi Nona Mira debitur ya, mengalami gagal bayar ini, angsuran misalnya kan, berkali-kali mungkin terus gagal bayar karena asetnya dijadikan jaminan atas kredit yang diambil, ya biasanya kan seperti itu ya Bapak Ibu ya, kalau leasing, mobil misalnya atau mobil yang kita belikan sekaligus kemudian langsung dijadikan jaminan atas kredit yang masih tertunggak. Nah, karena gagal bayar, ya waran prestasi, lalu mobil atau motornya diambil alih oleh B Finance ya. Mobil minibusnya diambil alih, lalu dijual ke Bapak Indro. Bapak Indro mau membeli dengan harga 200 juta. Kemudian pembayaran diterima tanggal 5 Juni. Nah, kita lihat perlakuan PPN-nya, ya, di Finance di sini PKP ya, jadi wajib memungut PPN atas penjualan AIDA kepada Tuan Indro. Pada saat pemungutan kapan dilakukan? Pada saat pembayaran, yaitu 5 Juni 2023. Berapa yang harus dipungut? Ya, 1,1% dari 200 juta, yaitu 2,2 juta. Jadi sama tadi, karena dia PKP wajib membuat pajak yang dapat ya berupa tagihan ya, tidak harus faktur pajak secara khusus, tapi bisa juga tagihan. Informasinya sama, kemudian uraian BKP yang diisi adalah mobil minibus dengan nomor polisi BXXEE, ya. Kemudian dasar pengenaan pajak 200 juta, dan jumlah PPN yang dipungut 2,2 juta.
Lalu disetor ya, disetorkan paling lambat tanggal 3 Juli 2023 ya. Kemudian SPT masa PPN dilaporkan paling lambat 31 Juli 2023. Ya tentunya penyetoran dilakukan sebelum pelaporan SPT masanya. Pajak masukan atas perolehan BKP kalau ada ya yang dilakukan oleh B-Finance tidak dapat dikreditkan. Nah, lalu bagi Bapak Indro yang merupakan PKP maka dia dapat mengkreditkan PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau tagihan yang digunakan untuk menagih penjualan mobil agunan ya, yang ditarik oleh B-Finance. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, summary atau ringkasan, kemudian juga atau intisari dari PMK 41 tahun 2023 yang intinya adalah memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai perlakuan PPN atas agunan atau aset yang diambil alih dalam rangka penyelesaian kredit ya, yang macet oleh pihak kreditur dari pihak debitur yang masih memiliki tunggakan kredit. Silakan kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, mari kita coba diskusikan. Ada saya, ada Fadilah yang mungkin ahlinya nanti untuk menjawab semua pertanyaan yang masuk. Ya, saya kembalikan ke Mas Wisnu dulu. Baik, terima kasih Pak Wayan atas penjelasan PMK 41 tahun 2023-nya. Ini udah sangat jelas sekali. Terima kasih juga kepada Bapak Fadila untuk penjelasan PMK 48 tahun 2023-nya.